ketika Ahok itu ditahan di Brimob, kan seharusnya yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Cipinang. Tapi pada waktu itu kan dilanjutkan menjadi narapidana di rutan Makobrimob sampai bebas, sampai dibebas. Kenapa kemudian seorang Ahok misalnya harus mendapatkan perlakuan seperti itu? Ketika mau diserahkan ke Lapas Cipinang, terjadi antara pro dan kontra di dalam itu besar gitu. Sesama napi pro kontra untuk menerima Ahok. Kalau napi politik yang pro penguasa, napi-napi tertentu ini yang menurut pihak penegak hukum ini ada spesial, pasti akan dibicarakan. Yang dibicarakan tentang apa? Ya tentang keamanannya, tentang bagaimana perlakuan kita nanti terhadap pihak lapas terhadap yang bersangkutan. Mana yang lebih mengerikan, di Polda atau di Salemba? Polda. Polda jauh lebih mengerikan. Di Polda jadi lebih mengerikan. Polda lebih mengerikan. Kasus yang sama dengan Mas Suryo kebetulan ya, Mas, saya temui di Polda. Jadi sama-sama meme. Sama-sama meme Jokowi, sama-sama kalau nggak salah Mas Suryo itu stupa ya. Stupa. Oke, terus apa yang terjadi? Ya napi gembel gitu. Maksudnya? Nggak boleh masuk kamar tuh kayak gitu. Kayak gitu malah nggak boleh masuk kamar? Nggak boleh masuk kamar. Kebetulan saya ketemu dengan Roy Suryo. Tahun itu ketemu Roy Suryo? Dia apa? Dia sedang berkunjung atau apa? Enggak. Dia masuk kan waktu itu. Lalu apa yang terjadi pada ahli digital forensik ketika masuk Salemba itu tadi? Ya itu dapat kamar yang agak-agak kumuh lah kira gitu. Biasa nih yang nggak mampu membayar kamar biasanya memang harus di lorong. Kang Dadan masuk di lorong atau di kamar? Kebetulan saya di kamar. Berarti waktu itu main duit? Mau nggak mau. Mau nggak mau? Mau nggak mau. 2 juta lah gitu. Per bulan? Enggak, per sekali. Sekali? Sekali. Dan tentu ada mingguan. Ada mingguan juga? Mingguan itu mingguannya berapa? Mingguannya kalau nggak salah 100 sampai 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, dalam perbincangan dengan kuasa hukum Joko Widodo dan kuasa hukum Roy Suryo CS, mereka berdua bersikeras bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan adu kekuatan, adu bukti, bahkan ada juga mengistilahkan keras-kerasan di ruang persidangan. Mereka menolak mentah-mentah ajakan atau gagasan dari Madilog untuk mencoba menyelesaikan, menemukan solusi di luar persidangan. Apa boleh buat? Sikap keras dari kedua belah pihak memberikan tanda petik ruang bagi kami untuk berimajinasi tentang kemungkinan apa yang akan terjadi ketika salah satu pihak dari mereka akhirnya harus ngendon di dalam bui. Entah itu Jokowi, entah itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, ataupun Dr. Tifa. Nah, hari ini di ruang diskusi Madilog kami tidak akan secara spesifik berbincang tentang nama-nama tadi. Tapi kami ingin mengajak Anda semua untuk berfantasi, berimajinasi tentang kehidupan di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk meninjau apa yang dilakukan, dinamika seperti apa yang dilalui oleh mereka-mereka yang tersangkut pidana, sekaligus ada aroma politik di dalamnya. Nah, untuk memperbincangkan tema ini, untuk berimajinasi tentang kemungkinan orang masuk dalam penjara, ruang diskusi Madilog mendatangkan Pak Masudi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Selamat datang Pak Masudi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masudi kalau tidak salah dulu pernah juga bekerja di lembaga pemasyarakatan ya Pak? Iya. Mulai dari staf keamanan lapas sampai kemudian menjadi orang nomor 1 di lapas. Kalapas suka miskin. Nah, narasumber kedua adalah Kang Dadan, Ketua Koperasi Grabbers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga harus saya perkenalkan sebagai mantan napi. Betul Kang Dadan ya? Betul. Saya ingin mulai dari Kang Dadan dulu nih Pak Masudi ya. Silakan Mang. Kang, dulu ketika akhirnya masuk dalam penjara, akhirnya memang merasa bersalah tidak? Ya memang betul gini ya Mas. Satu sisi sebagai manusia kan nggak mungkin nggak ada khilaf ya. Tapi di sisi lain kan sebetulnya yang saya hadapi kebetulan itu sesuatu yang dari perdata tiba-tiba langsung naik ke pidana secara cepat gitu. Nah sampai akhirnya posisi koperasi saya pun akhirnya acak-acakan lah. Seperti itu sih Mas. Artinya seorang Kang Dadan bisa menerima pada akhirnya saya memang harus masuk dalam penjara. Ya,
memang itu yang harus saya lalui ya. Ya bahasanya tuh qadarullah ya. Ini bagian dari hidup yang harus kita lalui dan saya pikir ya kita terima. Dulu pidana apa berarti, Kang? Pidana 372. Apa itu? Penggelapan. Penggelapan. Hukumannya berapa tahun? Vonis tuh 3 tahun, menjalani setengah karena waktu itu pas kebetulan ada program COVID asimilasi ya. 3 tahun sempat banding juga? Saya tidak sempat banding karena kebetulan untuk ke arah sana kita harus punya energi lebih gitu. Kebetulan energi kita terbatas. Terus masuk penjara mana? Dari rutan Polda Metro, saya begitu putusan pindah ke rutan Salemba. Mana yang lebih mengerikan, di Polda atau di Salemba? Polda jauh lebih Di mengerikan. Polda jadi lebih mengerikan? Polda lebih mengerikan. Ini bertolak belakang dengan anggapan saya selama ini bahwa yang namanya penjara, Salemba, Nusa Kambangan, Sukamiskin, itu mimpi seburuk-buruknya mimpi di situ. Sementara kalau di Polda, rutan Polda, itu saya bayangkan hanya ruang transit saja. Ruang transit ini justru yang jauh lebih, saya anggap lebih mahal. Maksudnya lebih mahal ya? Lebih mahal karena memang pertama dari ransum kita aja sangat tidak layak, jauh dari kelayakan. Jadi makanannya maksudnya? Makanannya, jadi kalau Mas ngebayangin ransum berapa ratus itu ditumpuk segini gitu ya, kan kayaknya berarti hampir nggak ada isinya. Apa isinya itu? Berbeda-beda, menunya pasti ada ayam, ada tempe, ada misalnya. Tapi ya kalau ratusan pack bisa segini tuh rasanya jadi berarti tipisnya sebesar tipis itu juga gitu. Jadi hampir nggak ada isinya tuh gitu. Jadi, kalau dengan standar MBG makan bergizi gratis hari ini tidak jauh ya. Jauh. Pasti jauh ya. Meskipun yang persamaan adalah kayaknya sih rasanya sama aja. Rasanya sama. Apa rasanya? Hampir hambar. Hampir hambar. Yang penting kan bergizi. Saya nggak tahu ya. Yang jelas makanan yang dibuat massal itu selalu dibuat tidak cermat dari sisi rasa ya. Ya, yang itu yang saya lalui di. Tapi kenapa disebut kok di rutan Polda lebih mahal? Maksud mahalnya apa berarti sebetulnya? Dari begitu masuk itu biasanya masuk isolasi. Nah, Kang Dadan masuk isolasi. Nah, isolasi itu semacam manusia ditumpuk, Mas. Semua tahanan masuk ruang isolasi atau hanya pidana tertentu saja masuk? Semua, Mas. Jadi, nah orang biasanya secara psikologis pengen cepat-cepat keluar nih dari ruang yang kecil tadi ya. Diisi 90 sampai 102 orang. Ruangan ukuran apa itu? Puluhan orang? Kira-kira segini Mas, 3 kali 10 atau 3 kali 12. 3 kali 12 isinya 90 sampai 120 orang. Udah ada kamar mandi gitu. Jadi saya ingat banget malam pertama saya masuk itu harus ada. Jadi kalau pas kebetulan jam malam, jadi saya sempat ikuti sholat subuh. Teman-teman yang belum tidur tuh pas subuh. Nah, yang udah tidur itu bangun. Jadi kayak semacam gantian. Jadi kita udah harus siap-siap kalau yang udah bangun ya gini aja udah. Untuk tempat seadanya dulu biar kalau capek dikit selanjutnya lagi, kemudian ini lagi kayak semasa gitu. Kang Dadan di ruang tahanan Polda sempat ini tidak bertetangga tidak dengan orang-orang yang katakanlah public figure gitu yang merupakan tokoh masyarakat. Waktu itu ada kasus kayak artis sih tapi perempuan, cuman dia di blok berbeda ya. Kebetulan yang tahanan wanita itu berseberangan. Nah, untuk tahanan wanita di Polda juga harus masuk ruang isolasi? Kalau itu dia langsung masuk ke kamar-kamar. Kalau yang perempuan dia langsung ke kamar-kamar. Nah, yang laki-laki itu yang langsung masuk ke isolasi. Nah, setelah masuk ruang isolasi berapa lama? Kebetulan saya hanya semalam. Hanya semalam. Paginya udah dimasukin ke kamar A11 kalau nggak salah. Kamar Korpe namanya. Nah, kamar Korpe yang kebetulan katanya kamar nikmat lah karena boleh kemana-mana. Maksud juga kemana-mana? Karena memang biasanya jam 6 tuh udah jam 4 lah. Jam 4 itu udah dikunci. Kalau semua kamar ya. 1 sampai 10 tuh udah dikunci lah. Nah, tinggal yang kalau yang 13 yang isolasi tadi selalu terkunci ya.
kecuali keluar masuk tahanan aja. Nah kalau yang Korpe, kebetulan Korpe itu sebelahnya. Korpe sebelahnya itu agak lebih bebas lah, lebih terbuka, lebih bebas gitu ya. Itu Korpe itu mengindikasikan bahwa hanya tahanan tertentu saja, pidana tertentu saja yang bisa masuk ke sana, Enggak. atau karena memang ada tarifnya atau seperti apa? Nah kebetulan kamar Korpe biasa disebut kamar pekerja. Nah jadi biasanya memang kita pagi-pagi itu selalu gantian, ada grup 1, 2, 3 itu misalnya Senin grup si A, yang Selasa grup B, C huruf hari Rabunya, terus bergantian seperti itu Mas. Nah itu ya karena memang kamar pekerja jadi kita bebas lah untuk kemana-mana, termasuk juga ke lorong sampai ujung di A1-nya gitu. Kita bisa ke ujung malam sampai paginya gitu ya. Kalau yang lain kan cuman sampai jam buka aja. Jam bukanya kalau nggak salah ya, itu sekitar habis apel tuh jam 8, jam 9 baru boleh. Kenapa rutan Polda dianggap lebih berat, Kang, daripada di Salemba? Manusianya ditumpuk ya. Karena lebih ditumpuk. Saking banyaknya manusia, itu yang bikin terasa sangat berat. Berarti Salemba tidak seberat itu dong? Salemba udah jadi pameo ya. Salemba agak-agak jadi buat tahanan ya. Itu agak lebih nyaman lah gitu. Agak lebih nyaman? Agak lebih nyaman. Ruang terbukanya lebih banyak gitu. Kita juga bisa olahraga lebih leluasa gitu. Pak Masudi, bagaimana ya menentukan apakah seorang tahanan itu cukup di Polda atau harus dipindah ke rumah tahanan Salemba? Itu ada kriteria? Enggak, soalnya gini, kita kan mengacunya ke KUHAP. Ya. Satu-satunya tempat menjalani tahanan itu ya di rutan. Lalu apa yang bisa kita pahami bahwa ada tahanan yang sekian lama di rutan kepolisian? Sehingga ketika di KUHAP juga diatur tahanan-tahanan lama, tempat-tempat tahanan lama yang seperti di Polres, di Polsek, di Polda, itu dianggap sebagai cabang rutan. Jadi Polda itu adalah cabang rutan Salemba. Oh, Polda itu justru cabang rutan Salemba. Ya, seperti di tahanan kejaksaan, itu cabang rumah tahanan Salemba di Kejaksaan Agung. Tahanan bisa memilih apakah dia di Polda, ataukah di Kejaksaan, ataukah di Salemba? Nggak bisa. Lalu bagaimana menentukan siapa masuk kemana? Ya, dari penyidik. Ketika penyidik, kalau sekarang yang berlaku ya, seharusnya begitu masuk penyidik, itu mereka sudah diserahkan ke rutan. Paling lama 1 kali 24 jam, masih tinggal untuk identifikasi di rumah tahanan, cabang rumah tahanan polisi. Tapi seharusnya mereka harus dilimpahkan ke rumah tahanan negara di Salemba, karena satu-satunya tempat penahanan adalah rutan. Tapi yang sekarang berlaku selama masa penyidikan itu kan dilaksanakan di rumah tahanan negara di Polda. Sebenarnya di rutan itu sendiri ada tempat pemeriksaan. Kalau Mutuhap kan di tiap rumah tahanan itu ada tempat pemeriksaan. Polisi harus memeriksa di situ. Itu ada ketentuannya itu. Tapi kan selama ini karena mungkin rutan sendiri juga over kapasitas. Artinya penghuninya terlalu banyak. Sehingga proses percepatan untuk penyidikan di tempat kepolisian, di cabang rumah tahanan di Polda itu, maka mereka dipertahankan sampai paling lama 60 hari lah. Paling lama 60 hari. 60 hari. Karena kan dia tahanan polisi 20 hari, kalau kurang waktunya kan diperpanjang 40 hari oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Benar tidak bahwa Salemba itu tidak hanya berfungsi sebagai rutan, tapi juga sekaligus lapas? Lembaga pemasyarakatan. Ya, sebenarnya rutan Salemba kan sekarang udah dipecah 2. Satunya sebelahnya rutan, sebelahnya lapas. Pemahamannya bagaimana sih Pak? Kapan kita sebut Salemba sebagai rutan dan kapan kita sebut Salemba sebagai lapas? Ya. Ketika mereka dalam proses peradilan, sampai mereka mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu dieksekusinya ke lapas. Sehingga di lapas itu berlaku begini, tahanan terpidana. Kan mereka yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung itu namanya terpidana. Iya. Terpidana di lapas wajib didaftar. Setelah diterima wajib didaftar. Pendaftaran terpidana di lapas itu merubah status dari terpidana menjadi narapidana.
Nah, ketika kemudian ada tahanan yang kalibernya tinggi lah, kalau tadi sempat saya istilahkan sebagai napi, tahanan pidana, tetapi ada warna-warna politiknya. Iya. Perlakuan dari otoritas rutan Salemba seperti apa, Pak? Ini kan manusia berharga ini sebetulnya. Kita melihat contoh seperti halnya ketika Ahok, maaf ya, boleh sebut. Jadi apa? Ya, faktanya dia pernah masuk situ kan? Ketika Ahok itu ditahan di Brimob. Nah, Makobrimob. Ya, lalu diputus. Kan seharusnya yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Cipinang. Seharusnya, supaya tidak ada beda perlakuan. Beda perlakuan. Tapi pada waktu itu kan dari mana? Dari rutan Mako dilanjutkan menjadi narapidana rutan Mako sampai dibebas. Itu sepenuhnya keputusan ada di Polri. Oh enggak. Kalau begitu sudah putus dan dieksekusi itu sepenuhnya ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Berarti keberadaan Ahok di Makobrimob adalah juga berdasarkan keputusan dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kenapa kemudian seorang Ahok misalnya harus mendapatkan perlakuan seperti itu? Nah, dulu ceritanya kan ketika mau diserahkan ke Lapas Cipinang, menurut informasi ya, karena saya sendiri tidak menyaksikan sendiri, itu terjadi antara pro dan kontra di dalam itu besar gitu. Sesama napi pro kontra untuk menerima Ahok. Untuk gitu. Artinya penggemarnya lah, para pengikutnya. Lebih aman tetap aja di rutan Brimob. Emang resikonya apa, Pak? Kalau pro kontra kan biasa saja kan, demokrasi. Iya, sebenarnya biasa saja. Ya. Tapi kan itu tidak mengambil risiko. Apa resiko yang bisa terjadi pada napi secara keseluruhan? Nanti kalau mereka baku ejek, misalkan baku mendukung, ada yang tidak mendukung, lalu timbul konflik. Kan kita menghindari konflik antar mereka sendiri dalam lingkungan yang terbatas itu kan berisiko. Nah, pertanyaan saya, yang pernah masuk Salemba tentu bukan hanya seorang Ahok kan ya? Iya. Public figure, tokoh politik segala macam pernah banyak masuk ke sana. Iya. Mereka dapat perlakuan yang sama dengan Ahok atau tetap di Salemba? Oh, tetap sama. Nah, pertanyaan saya berarti saya susul. Iya. Kenapa mereka tetap di Salemba? Ya, mereka melihat bahwa gejolak itu tidak bisa terkendali. Prediksinya gejolak bisa terkendali. Gitu loh. Jadi ada politisi A, politisi B, kalau dianggap tidak akan memunculkan gejolak di rutan Salemba diterima saja. Atau di Lapas Salemba, maka mereka akan tetap di Salemba. Tapi ketika seorang tokoh yang dimungkinkan pro kontra di dalam ini tinggi, kan kemungkinan mereka akan timbul konflik di dalam. Lebih baik selama ini aman-aman saja di Makobrimob, ya sudah teruskan saja. Toh di sana juga menjalani pidana. Nah, perlakuan terhadap napi di Salemba dengan perlakuan terhadap napi di Makobrimob sama atau berbeda? Oh, tentu berbeda. Tentu berbeda. Ya. Lebih baik yang mana? Kalau untuk narapidana, mereka mungkin lebih nyaman kalau di Makobrimob karena penghuninya sedikit, ya. Penghuninya sedikit, dia hanya beberapa orang lah. Tapi kalau di Salemba kan penghuninya banyak sehingga tingkat kebisingan dan lain sebagainya itu ya tentu kalau bagi seseorang dia akan lebih memilih lapas yang penghuninya sedikit. Jadi saya bayangkan ada seorang politisi, dia punya pendukung sekian banyak di dalam lapas, bisa dikondisikan agar bisa memunculkan gejolak, nanti bisa jadi tidak akan masuk ke Salemba dong, Pak. Kalau memang itu terbentuk secara realita, alamiah, kemungkinan besar dia tidak akan disimpan di situ. Mungkin ditempatkan di lapas lain. Sejujurnya bisa tidak bernegosiasi dengan otoritas Kumham tentang saya sebaiknya di rutan Polda saja, atau saya di rutan Salemba, atau saya di Makobrimob. Nah, itu sebenarnya kan karena sudah eksekusi, itu kan kewenangan ada di pihak kejaksaan selaku eksekutor. Dia melaksanakan putusan hakim. Ketika mereka akan dieksekusi ke lapas itu, tentu karena melihat kondisi yang terjadi, tentu mereka akan berbicara. Mereka ini siapa sebetulnya, Pak? Ya, orang-orang yang pejabat-pejabat yang terlibat itu. Karena tanggung jawab penerimaan penghuni di lapas itu tanggung jawabnya lah ke lapas. Ini perbincangan serius atau diskusi para pejabat itu dilakukan menjelang setiap napi datang atau hanya napi-napi tertentu? Napi-napi tertentu. Berarti kalau napi ini bersangkut paut dengan politik, mungkin dia akademisi, mungkin dia kepala daerah atau kepala negara, maka kita bayangkan akan terjadi diskusi serius. Pasti akan dibicarakan. Yang dibicarakan tentang apa? Ya tentang keamanannya, tentang bagaimana perlakuan kita nanti terhadap pihak lapas, terhadap yang bersangkutan. Terus
hak apa yang mereka bisa berikan untuk sementara. Kalau hak yang tercantum seperti hak yang baku itu kan pasti akan diberikan, tapi perlakuan sehari-hari lah. Berapa kali dia menerima kunjungan, siapa saja yang boleh berkunjung, itu kan harus dibicarakan. Oke. Saya nambah dikit Mas. Lanjut Kang Dadan. Kalau Salemba menurut saya sudah senyaman itu, saya nggak kebayang ya kalau di Makobrimob, jangan-jangan ya, boleh pulang nggak kalau malam? Boleh pulang nggak kalau malam? Jadi Salemba itu ya memang ketat betul di dalam. Nah tapi begitu di dalam kita nyaman kok. Kita mau olahraga, kita bebas mau berinteraksi ya. Saya nggak kebayang kalau Makobrimob dengan yang sedikit kenyamanan tadi, ekstra itu. Kenyamanan ekstra tadi. Apa iya malam-malam bisa dijemput pulang ke rumah? Kalau di Salemba, saya nakal ya. sepengetahuan Kang Dadan dulu ada tidak yang pulang? Kalau di Polda pernah saya temui sih ada napi yang ekstra. Nah kebetulan apa yang napi ekstra ini maksudnya? Saya pernah dipindahin nih dari Krimum ke narkoba tuh. Nah narkoba kebetulan di Polda itu lebih sempit Ini ruang tahanan khusus bagi tahanan narkoba maksudnya gitu kan? Tapi, bukan berarti Kang Dadan tersangkut narkoba kan? Bukan. Cuman kebetulan saya dipindahin aja. Oke. Nggak tahu waktu itu kenapa. Nah tapi ada cerita menarik. Nah, memang ternyata di narkoba juga bukan cuma narkoba aja. Banyak yang kasus-kasus lain kayak semacam Bank DKI segala macam itu ada tuh di situ. Nah, tiap malam itu ada napi yang kok bisa-bisanya dia keluar lebih bebas gitu, Mas. Keluar kemana ini maksudnya? Kayak semacam dibon oleh petugas kemana-mana gitu. Nanti pulangnya pagi. Sebentar, ini sebatas keluar dari sel, berarti masih tetap dalam lingkungan Polda Metro Jaya atau keluar dari pagar Polda Metro Jaya maksudnya? Asumsinya keluar dari pagar. Keluar dari pagar Polda Metro Jaya. Karena ada bau parfum di situ ya, yang kita lihat ya, ada dan sebagainya. Oh, bisa dibon keluar ya? Unik juga ya gitu. Tapi nah sementara kalau kita di Polda tuh ini Mas agak harus pakai celana pendek. Nah ini bisanya dia celana panjang terus gitu. Wah ini unik juga lah. Nah kebetulan dia kasus narkoba yang cukup besar. Saya nggak tahu apakah ada kontribusinya gitu ya. Tapi yang jelas luar biasa lah gitu. Berarti suka tidak suka memang pada kenyataannya seperti ada kasta juga kan ya? Antar tahanan atau juga antar napi gitu? Ada kasta, saya harus akui ada, sepertinya ada. Sebelum kita bicara kasta, saya ingin Kang Dadan cerita dulu nih. Akhirnya, ini kita lompat jauh ya, vonis bersalah, hukuman 3 tahun. Akhirnya pindahlah ke Lapas Salemba. Ke Rutan. Ke Rutan Salemba. Masih judulnya Rutan Salemba. Dibawa pakai mobil kejaksaan dari pengadilan. Iya. Langsung ke Rutan Salemba. Betul. Waktu itu sudah menduga, oh ini akan ditaruh di Rutan Salemba. Jadi udah putus, kemudian kalau nggak salah kayak semacam ada pembagian jurusan, Mas. Jadi kalau pusat itu biasanya kalau pengadilan pusat ke Salemba, Barat kalau nggak salah juga ke Salemba. Oke, masuk ke Salemba, terus apa yang terjadi? Di sana ya begitu masuk, kalau nggak salah ada belasan orang ya dikirim ke sana. 30-an orang. Sama-sama sudah vonis nih ya? Sudah vonis semuanya. Rata-rata yang dikirim keluar dari Polda itu pasti udah vonis. Oke, terus? Nah, udah gitu di sana masuk pemeriksaan, kita disuruh membersihkan diri lah. Membersihkan diri, kemudian tentu kita nggak ya kan disuruh mandi kan nggak bisa berbaju lengkap ya gitu. Jadi? Cuman ya harus berbondong-bondong gitu. Ya udah dan langsung ke beramai-ramai itu mandi bareng maksudnya gitu? Nggak bareng-bareng, cuman memang berlima-lima misalnya karena kapasitas pancurannya mungkin cukup 5 atau 6 orang saya lupa ya. Dan setelah itu pakaian lengkap lagi, selesai diperiksa semuanya, ya udah kita masuk ke itu kamar apa namanya awal biasanya tuh kayak semacam blok, kita dikasih satu blok Mas. Satu blok untuk nempati itu ya sekian puluh orang tadi gitu. Mapenaling itu bukan? Mapenaling. Masa pengenalan lingkungan. Mapenaling. Masa pengenalan lingkungan. Untuk standar perbincangan biasa yang Kang Dadan ingat, petugas itu nada tinggi atau nada rendah atau gimana sih Mas berbicara ke para napi?
Kalau saya sih lihatnya tegas cukup sih. Jadi kalau dibilang galak, rasanya nggak terlalu kalau dia. Tidak ada kekerasan ya? Kekerasan. Kang Dadan tidak menerima Nggak ada- kekerasan nggak sama ada sekali? Kekerasan fisik, nggak ada kekerasan verbal ketika awal-awal ya. Oke, lalu masuk Mapenaling. Mapenaling. Apa yang dilakukan dalam Mapenaling? Mapenaling ya paling kita biasanya kan udah harus dicukur, nggak boleh ada yang gondrong lah kira-kira Oke. ya, atau melebihi batas rambut tertentu. Jadi ya hampir rambut kita seragam lah. Kalau dibilang botak, ada yang botak, tapi yang jelas rambut kita seragam lah. Di Mapenaling itu ada berapa orang per kamar? Per kamar 10. Sekali lagi, apa yang dilakukan di saya sebutlah ruang transit gitu ya. Sebelum betul-betul masuk ke dalam sel lapas, apa yang dilakukan di ruang Mapenaling? Paling mulai dari tiap hari ada pengecekan kesehatan, ada pengecekan ini itu administrasi sifatnya, dan yang saya tahu lebih banyak ke masalah kesehatan sih. Jadi siapa apa kenapa, kemudian baru dikenali mengidap apa, baru mulai dipisah-pisah di situ. Nah, Pak Masudi, kembali ke napi yang berbau-bau politik begitu ya. Sepertinya saya tidak bisa membayangkan bahwa napi-napi yang punya reputasi politik seperti itu akan mandi bareng, tidak pakai baju, mendapatkan perlakuan masuk Mapenaling, atau bagaimana Pak? Tolong koreksi saya kalau saya keliru. Iya, kebetulan saya itu kan mengalami napi-napi politik itu mulai dari Abipura. Abipura di Jayapura, Papua, Pak ya? Ya, waktu itu saya menerima beberapa orang lah anggota OPM. Terus ada lagi, mungkin kenal dengan Philip Karma ya? Pernah dengar saya, Pak? Ya, Philip Karma itu pindah dari Lapas Biak. Itu proses penerimaan penghuni di lapas itu sebenarnya itu menjadi pekerjaan rutin, dan itu dikerjakan secara sehari-hari oleh petugas regu. Paling tinggi yang mengawasi itu adalah kepala keamanan, kepala KPLP, paling tinggi itu. Pejabat-pejabat lain seperti Kalapas seperti itu jarang lah sampai memperhatikan detail soal penerimaan. Paling kita melihat sebentar selalu kondisinya tertib, tidak ada kegaduhan. Nah, itu kita sudah tidak terlalu mencampuri. Nah, mereka setelah diperiksa di pintu utama itu, lalu mereka diregistrasi seperti Pak Dadang sampaikan. Itu tidak lama mereka akan identifikasi sudah selesai semua, itu secepatnya dia harus kembalikan ke blok Mapenaling tadi. Dari sana kan biasanya di dalam kamar itu ada kamar mandi. Mereka mandi, mereka dapat baju, mereka berkenalan, sudah mulailah rutin, dapat jatah makan, dapat jatah alat makan, dapat apa-apa yang bisa diberikan di situ, ya sudah mulai aktif. Tadi Bapak kan sempat menyebut bahwa ketika lapas akan kedatangan orang penting, akan ada rapat khusus nih sepertinya. Artinya nanti bukan rapat khusus, kita mesti bicarakan. Seperti sekarang konkret Pak, ketika napinya berlatar seorang akademisi, apa kemudian yang dibahas oleh para pejabat? Ya saya pernah menerima kiriman GAM. GAM dari Aceh ya. Itu ada 90 orang dulu waktu itu di Lapas Sukamiskin. Itu kita bicarakan itu detail itu, mulai dari penempatan dia, mulai dari apa yang kita akan lakukan, mulai dari bentuk pengamanannya, mulai dari bentuk kemungkinan yang tidak kita inginkan, itu kita bicarakan serius itu. Kalau mantan menteri? Mantan menteri saya belum pernah terima, tapi mantan bupati pernah. Mantan bupati, oke. Kepala daerah nih ya, kepala eksekutif nih ya. Apa yang perbincangan khusus apa yang harus dilakukan? Kalau itu karena itu pembinaan dari LP ke LP, jadi tidak melibatkan instansi lain. Karena itu pembinaan dari LP dari Sumatera ke Lapas Sukamiskin, itu ya antara kita dapat pesan dari sana, orang yang akan datang sekian orang, yang akan ngawal sekian orang, terus perilaku dia seperti apa. Lalu di tempat kita siapkan nanti tempatkan di kamar mana. Siapa saja yang nanti kita beri tugas untuk memberikan pendampingan dia lah sementara. Gitu. Kang Dadan dulu waktu masuk di Salemba akhirnya satu sel berapa orang? Saya kebetulan dapat kamar tipe 7. Jadi satu kamar bisa dipakai harusnya 7 orang. Tapi ukuran berapa itu 7 orang itu? Cukup besar sih. Cukup besar. Semestinya 7 orang. 7 orang. Itu paling banyak tuh
10 sih. Nah, jadi gini Mas, klasifikasi di rutan tadi itu yang saya temui ya, itu biasanya ada yang di lorong dan di kamar. Nah, jadi kamar itu ada harga. Kamar tuh ada harga. Ada harga. Nah, dan kedua gini Mas, jadi yang biasa nih, yang nggak mampu membayar kamar biasanya memang harus di lorong. Kang Dadan masuk di lorong atau di kamar? Kebetulan saya di kamar. Berarti waktu itu main duit? Mau nggak mau. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Itu negosiasi atau sudah ada tarif sebetulnya? Jadi itu kebijakan dari si kebijakan nih. Foreman dan kebijakan nih. Iya, Foreman dan KM ya. Ini kebijakan tanda petik kan ya? Kebijakan tanda petik ya. Itu kebetulan kalau di kamar agak sedikit lebih nyaman ya, karena ribut-ribut di luar nggak terlalu bising lah kira-kira. Ditawari atau Kang Dadan yang berinisiatif untuk mencari kemungkinan masuk kamar? Kebetulan jadi entah kenapa si teman-teman Tamping ini ya, ada yang dari Polda nih Mas. Jadi akhirnya saya dimasukin ke kamar tipe 7. Saya nggak tahu gimana, jelas kalau dibilang harus membayar betul, tapi kebetulan nggak terlalu membuat saya harus pusing lah. Nggak terlalu besar gitu? Nggak terlalu besar. Nggak terlalu mahal? Nggak terlalu mahal. Berapa sih tahun itu? Untuk masuk doang ya, Iya. itu sekitar di bawah 2 juta lah gitu. Per bulan? Enggak, per sekali. Sekali? Sekali. Dan tentu ada mingguan. Ada mingguan juga? Mingguan itu mingguannya berapa? Mingguannya kalau nggak salah 100 sampai 150. 100 sampai 150. Lalu dengan membayar 100 sampai 150 ribu per pekan, layanan apa yang Kang Dadan terima? Lagi-lagi layanan tanda petik. Tentu kita kalau di kamar itu kan ada kamar mandi sendiri Mas. Yang kebetulan saya ada 7 orang lah di kamar itu ya. Jadi ya cukup nyaman gitu ya. Kemudian juga ada tersedia kasur. Ya meskipun kasur itu bekas-bekas ini napi sebelumnya. Napi sebelumnya tentunya ya. Nah, begitu. Nah, ya di dalam kamar itu pidana apa saja itu? Atau pidana tertentu saja? Mulai dari foreman saya waktu itu kalau nggak salah narkoba. Foreman itu kepala blok ya. Bukan kepala blok, artinya tahanan yang menguasai satu blok ya. Centeng lah. Centeng mungkin centeng ya. Karena kan kalau petugasnya disebut wali ya. Iya. Oke. Betul Pak ya? Betul. Kalau ya wali tergantung, kalau dia bukan wali ya dia petugas saja. Iya, ini tahun berapa? Sekali lagi tahun berapa ini? Harga 150 sampai 150 ribu? 2021. 2021 ya, berarti pas saya masuk Salemba itu Februari 2022. 2022. Ya saya hanya membayangkan tarifnya tahun itu segitu. Kalau hari ini berapa gitu. Dan tadi dapat kasur, kamar mandi sendiri, ruangan isinya lebih terbatas. Ada pidana kekerasan tidak di situ? Napi-napi kekerasan? Ada. Satu kamar dengan Kang Dadan? Enggak, kebetulan enggak. Sebelah-sebelah kayaknya. Ada street crime ya, kayak pencopet, begal sekaligus sambil kekerasan tuh ada tuh sebelah. Ada politik tidak? Politik ya. Ya kalau kita buka KUHP tidak ada politik. Tapi yang saya bayangkan lagi-lagi aromanya ada aroma politik. Oh ada. Jadi ada ustadz yang dia kritis ya. Tapi masuknya itu karena uang palsu. Jadi dia di pengajiannya tiba-tiba diselundupkan uang. Tiba-tiba diselundupkan uang. Kalau waktu itu saya tahu, dia cerita bahwasanya ini kayaknya Satgasus nih yang ngambil yang naruh uang di tempat saya. Ini Satgasus apa ini maksudnya? Nggak tahu lah pokoknya. Dan sehingga akhirnya kok tiba-tiba polisi gak datang. Jadi uang itu ada, tiba-tiba polisinya datang. Nah, orang baik yang dibikin sedemikian rupa untuk kemudian menjadi orang jahat gitu. Nah, kira gitu ya. Terus apa yang Kang Dadan lihat terhadap napi politik semacam ini? Dia tokoh kritis nih ya. Ini Mas, dibiarkan menggembel. Maksudnya? Nggak boleh masuk kamar tuh kalau gitu. Kayak gitu malah nggak boleh masuk kamar? Nggak boleh masuk kamar. Nah, kalau saya bandingin gini Mas, nggak terlepas dia bekas menteri, dia bekas pejabat negara sekalipun, tapi kalau dia tidak pro kekuasaan ya, atau tidak bagian dari kekuasaan, itu menurut saya kasus Ahok tadi sebetulnya contoh sempurna dari waktu itu dia siapa. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Roy Suryo. Tahun itu ketemu Roy Suryo. Dia sedang berkunjung atau apa? Enggak, dia masuk kan waktu itu.
kasus apa itu 2022 itu Ya, Stupa, ITE ya? stupa itu. Stupa. Dia waktu itu sudah berstatus sebagai napi. Sudah napi. Oke. Sorry Mas, waktu itu masih sidang juga kalau nggak salah. Oke. Nah, sama ini Mas, yang kasus videografer dari Klaten atau Kediri yang memparodikan Dudung. Ingat nggak kasus itu? KSAD ya? Kayak Dudung KSAD. Nah, dia juga masuk tuh di situ. Terus? Nah, mereka sih ya diperlakukan cukup biasa gitu. Cukup biasa. Cukup biasa aja. Kok ini seperti kata-kata bersayap ya? Cukup biasa tuh gimana sebetulnya? Roy Suryo, kemudian ada yang videografer tadi itu. Kan kalau kita bilang bekas pejabat, itu kan menteri kan? Iya. Nah, tapi posisi dia siapa? Posisi dia kan tidak sama dengan penguasa ya, kira-kira gitu Mas menurut saya. Kontra penguasa gitu maksudnya. Bahkan mungkin kontra ya. Itu tokoh kritis lah gitu ya. Pokoknya akan di blok yang kalau nggak salah yang itu tuh, yang Dudung itu agak di bloknya blok A kalau nggak salah. Itu kan ini Mas. Ya dia di bawah, udah gitu juga agak terbuka. Jadi ya tentu hewan-hewan melata juga ada di bawah tuh biasanya. Nah, ini betul-betul hewan melata atau apa maksudnya? Iya kayak kecoa dan juga gitu. apa namanya tikus dan sebagainya. Jadi ya saya pikir blok A agak kurang. Lalu apa yang terjadi pada ahli digital forensik ketika masuk Salemba itu tadi? ya itu dapat kamar yang agak kumuh lah kira-kira gitu. Nah kalau Roy Suryo kebetulan mungkin agak lebih beruntung lah, meskipun di kamar blok yang satu kamar gitu, blok kalau nggak salah blok O ya, saya lupa. Tapi ya cukup inilah cukup tidak terlalu teristimewakan lah. Gitu. Ayo Pak Masudi, kembali nih, Bapak tadi mengatakan begitu akan kedatangan orang penting ke dalam lapas, akan ada rapat nih, mau diapakan, makan segala macam. Ini kalau Kang Dadan pengalaman nyata ini justru melihat sepertinya perlakuan terhadap napi, apalagi napi-napi politik begitu ya, akan ditentukan dia berada di posisi mana, pro penguasa atau kontra penguasa. Berarti sesungguhnya inilah yang dirapatkan oleh pejabat di lapas? Enggak. Karena apa namanya, kita melihatlah orang-orang mana yang harus kita pertimbangkan dan orang-orang mana yang biasa ya. Kalau menurut itu dari lapas sendiri, mereka juga sudah mempunyai secara keseharian, mereka kan lihat siapa terjang orang ini kan gitu. Konkret Pak, berarti kalau napi politik ini diperlakukan sebagai napi biasa atau napi luar biasa? Kalau napi politik ya, kalau napi politik itu perlakuannya pasti berbeda. Berbedanya seperti apa? Berbeda ya lebih baik, bukan lebih baik ya, karena pasti berbeda dengan napi biasa. Kalau napi politik yang pro penguasa? Enggak gitu. Kan napi politik itu biasanya datangnya sendiri, berdua paling banyak. Kalau napi-napi biasa kan rombongan, kolektif. Jadi perlakuannya umum begitu ya. Tapi napi-napi tertentu, ini yang menurut pihak penegak hukum ini ada spesial, itu kan sendiri, paling banyak berdua. Dan mungkin juga tidak digabung dengan napi-napi yang lain. Kenapa tidak digabung dengan napi yang lain? Pada saat sidang, mereka mungkin sendirian, gitu ya. Kalau pas saat pertama kali dibawa ke lapas, mungkin dia juga beberapa orang lah yang mendampingi, ada pengacaranya, ada segala macam situ. Itu berbeda dengan napi-napi yang kolektif banyak. Itu kan perlakuannya tentu akan berbeda itu. Di lapangan benar ya Pak ya? Berarti perlakuan terhadap napi politik ini ditentukan kepada afiliasi politiknya seperti apa? Tidak juga berafiliasi politik, artinya sejauh mana mereka punya pengaruh terhadap kondisi situasi lapas. Dan kita juga mempunyai respect kepada mereka, kalau mereka memang yang datang ini pejabat, misalkan ex-pejabat, pastilah mau tidak mau petugas itu juga masih memberi rasa hormat kepada mereka. Tidak mungkin mereka disuruh jongkok, tidak mungkin mereka disuruh duduk di lantai, nggak mungkin lah. Tidak mungkin? Nggak mungkin. Pasti mereka dikasih duduk di kursi, panggil petugas. Kenapa tidak mungkin? Ya kita sama-sama sudah melakukan pidana. Iya memang. Sudah divonis bersalah oleh hakim. Memang prinsipnya tidak diskriminasi. Tetapi secara manusiawi pasti mereka akan mempunyai sikap berbeda. Orang misalkan saya naik kereta gitu ya. Orang penumpang kan melihat saya fisik. Tentu mereka akan berbeda dengan
ketika bertemu dengan Pak Dadang yang gagah perkasa seperti ini, kalau ngelihat saya pasti dia akan dikasih tempat duduk, ini karena ini fasilitas. Sama. Perlakuan yang berbeda terhadap napi pejabat dari Bapak katakan itu sebetulnya dilatar belakangi oleh rasa hormat atau bagaimana memahami? Saya tetap belum bisa menangkap bahwa justru menurut saya seorang pejabat yang melakukan pidana itu bukankah akal sehat mengatakan seharusnya dapat hukuman lebih berat. Jadi ketika kemudian diperlakukan secara lebih terhormat itu manifestasi apa sebetulnya? Nah, itu hanya kemanusiaan saja. Hubungan manusia dengan manusia. Ada instruksi tidak dari pimpinan? Oh tidak ada. Paling yang isu nanti kamu harus begini tidak juga. Tapi kadang-kadang pengalaman saya sebagai Kalapas, kalau memang ada orang tertentu mau masuk, pasti kita ada informasikan. Makanan sama? Standar makanan. Teorinya sama. Teorinya sama. Sama. Tapi kan pasti mereka ada makanan tambahan dari keluarganya. Oh dari keluarganya. Pokoknya dari luar lah ya. Gitu. Iya. Betul Kang. Yang saya alami ya beda per blok. Jadi kalau blok yang agak-agak eksklusif tentu beda ya. Bahkan sebetulnya blok eksklusif. Enggak, maksudnya gini, kayak packing makanannya itu blok yang misalnya saya sebut O misalnya, O dan T itu saya lihat sendiri ya, itu pasti berbeda tuh. Karena memang ada orang-orang khusus di situ. Nah, saya tambahan lagi Mas, ini bukan cuman pejabat atau bukan pejabat. Kayak ingat kasus-kasus kayak Indra Kents mungkin Mas, ya itu kan mana mungkin Mas membayangkan ada orang seperti itu disuruh jongkok melayap gitu Mas? Siapa itu? Yang anak muda tadi ya. Kita tahu kan kasusnya. Kang Dadan mengalami perlakuan seperti mungkin, itu? Kalau saya ya, karena kan tadi saya jenis rombongan, jadi tentu pasti akan yang biasa. Tapi ya kita bayangin yang kayak gini disuruh jongkok dengan kepala tangan di belakang gini, jalan kodok ya, jalan kodok gitu. Saya mengikuti alur berpikir Kang Dadan. Berarti kalau napi politik yang pro kekuasaan, jadi bukan cuma napi politik, tapi juga napi yang akses kemungkinan mendapatkan fasilitas yang agak bebas itu juga agak lebih cukup bisa dibilang bebas. Intinya di dalam itu negotiable. Simpulkan sendiri Mas. Oke. Nah, saya nggak bisa bilang tapi masih. Saya mengikuti alur berpikir Kang Dadan tadi ya kan. Kalau kita bicara napi yang beraroma politik itu juga harus dilihat. Dia ada di pro penguasa atau kontra penguasa gitu kan? Iya. Yang pro penguasa akan mendapatkan perlakuan lebih baik. Kalau saya balik ke contoh yang digambarkan Pak Masudi tadi, itu kan sebenarnya contoh sempurnanya Ahok. Jadi proses adjudikasinya itu nggak disamakan dengan orang-orang lain yang biasa tadi. Sebaliknya, untuk napi beraroma politik yang kontra penguasa, rasanya pengawasannya meskipun hormatnya sama, tapi pengawasannya tentu berbeda lah, Mas. Tentu ambil contoh lah alat komunikasi misalnya mungkin saya nggak pernah apa iya waktu itu Ahok digerebek soal alat komunikasi masuk kan nggak mungkin ya. Dan nggak mungkin ada berita seperti itu keluar ya gitu ya. Tapi kan kita lihat kayak Tom Lembong misalnya biasanya kayak gini kan dia mungkin Tom Lembong bukan pelanggar norma dan aturan di dalam tapi biasanya juga diojok-ojok petugas gitu ya. Pak, mau nggak masukin ini itu segala macam. Biasanya seperti itu, Mas. Jadi inisiatif juga bisa datang dari petugas? Bisa jadi dari petugasnya, yang kemudian membuat, siapa yang nggak mau di dalam sambil berkomunikasi dengan yang luar? Nah, kebetulan Tom Lembong kan harus di-gap. Nah, kenapa di-gap? Posisinya kan dia berbeda. Tadi Kang Dadan sebut nama Roy Suryo ya? Ya. Ketika dia di dalam, dia satu kamar sendirian? Kalau salah dia yang tipe 1 ya, jadi satu kamar sendirian. Jangan dilihat tipe 1 tuh mewah ya. Sebenarnya nggak terlalu mewah, cuman perlakuannya yang memang berbeda. Saya nggak tahu, padahal agak lebih biasa-biasa aja ya. Cuman kok kamar blok O
Jadi yang katanya, konon katanya, bahkan untuk mendapatkan situ tuh bisa 3 digit tuh. Wah, kaget saya. Sebetulnya satu sel itu standarnya berapa orang, Pak? Salemba ini? Tiap lapas itu ada jenisnya. Ya. Ada kamar 1, kamar 3, kamar 5, kamar 7. Kamar 7. Karena itu konsep di lapas itu kan isi blok itu ganjil. Bapak tadi menyebut itu berdasarkan jumlah penghuni yang seharusnya ada di sel itu. Iya, memang itu maksimal. Memang bentuk kamar di LP itu kan dibuat sendirian. Ada per 3, ada per 5, ada per 7. Ada yang 1 orang? Ada. Seperti Sukamiskin itu 448 kamar. Oke, selain Sukamiskin. Seperti Salemba, Cipinang. Kalau di Salemba saya tidak tahu ya, karena apakah kamar sendirian itu kamar hunian atau kamar sendirian itu staff cell, saya nggak tahu. Karena ada kamar sendiri itu untuk staff cell. Staff cell itu artinya apa, Pak? Artinya untuk hukuman disiplin. Jadi mereka diasingkan di situ. Maaf, saya potong sebentar. Yang Kang Dadan lihat, tadi sendirian 1 kamar itu bukan dalam rangka sanksi ya, bukan dalam rangka pendisiplinan. Itu bebas. Tapi justru perlakuan kesannya jadi eksklusif memang ya. Memang jadi eksklusif. Karena orang itu kan memang itu tadi ya, butuh keamanan lebih karena memang dia nggak mau terganggu dari hal-hal yang lain ya. Apalagi Pak, bisa dapat kamar 1 orang sendirian di sel itu. Kebetulan jam jenguk juga tipe akan 1 itu Mas. Maksudnya yang mana nih? Yang tahanan politik? Iya, yang napi-napi politik itu, Pak. Yang napi politik hanya akan diberikan sama dengan napi yang lain. Cuman batasan-batasan batasan-batasan yang mereka berikan ya sama dengan penghuni yang lain juga. Tapi mereka soal penerimaan kunjungan terbatas. Bupati yang tadi Bapak sebut, ya. Apa yang diperlakukan terhadap bupati itu? Ya karena dia di Sukamiskin itu kamar sendiri, ya kita siapkan kamar sendiri. Tapi karena dia memang sudah agak tua ya usianya waktu itu kita bantu dengan tenaga pendamping yang kita carikan kamar yang untuk bertiga, untuk membantu dia. Itu. Waktu Bapak di Abepura, Jayapura, Papua, untuk napi-napi politiknya 1 kamar itu tetap rame-rame. Rame-rame, karena di napi di Papua itu antara anggota OPM dengan napi biasa itu bagi mereka tuh nggak ada urusan. Biasa aja gitu loh. Karena mereka sama-sama kan orang sana. Dan dia juga tidak dianggap sebagai tokoh pelawan yang orang situ hormat takluk sama dia, tidak juga. Seperti Philip Karma itu meskipun dia tokoh yang membuat gempar ya kan waktu, tapi penghuni-penghuni lain juga tidak terlalu hormat sama dia, biasa-biasa aja. Jadi untuk napi-napi politik itu kalau waktu saya menerima GAM itu yang dikirim ke Sukamiskin, ya sama kita perlakuan biasa. Di kalangan sesama napi, Kang Dadan, kasta tetap berlaku di Salemba? Ada, betul. Karena apalagi sekarang yang saya maksud tipe T ya, itu napi-napi yang kaya dan super kaya biasanya masuk, sekarang nggak lagi O sekarang, kalau nggak salah di T. Nah itu biasanya punya pembantu 2. Pembantunya ini siapa? Dari luar maksudnya? Bukan, dari orang dalam. Dari tahanan juga. Sesama napi juga? Sesama napi. Okay. Apa tugas pembantu-pembantu itu? Iya, tentu melayani yang orang yang ini ya, yang tuannya di situ lah gitu. Ketika napi berkerumun, terus lihat, oh itu napi dari politik tuh. Apa sih perasaan para napi? Biasa aja atau yang saya amati, saya kebetulan jarang berinteraksi dengan Mas Suryo di dalam ya, cuman ketika Mas Roy Suryo datang, biasanya mereka pada salaman atau berjabat tangan dan ya say hello gitu ya. Paling seperti itu sih. Karena memang kan Pak Roy Suryo, Mas Roy Suryo kan cukup dikenal ya, mulai dari zaman kita tahu dia membongkar kasus yang sifatnya metadata dan sebagainya ya. Kemudian ya semua orang tahu dia public figure yang nggak cuma dari dunia artis tapi juga kalangan yang jadi selebritasnya juga dari artis ke dunia politik gitu. Populasi napi di sana bisa menerima kehadiran tokoh seperti itu? Atau tetap ada fase masa-masa pelonco dulu? Kebetulan kalau kita kan gini Mas, menempatkan orang-orang yang berseberangan sama penguasa kan jadi kayak ini solider loh. Karena kan kita ini loh sama-sama korban dari kekuasaan loh, kira-kira gitu loh Mas. Jadi ada solidaritas yang malah Mas Roy Suryo pasti
terjamin keamanannya dan sebagainya, karena lebih pasti sesama tahanan lebih mungkin kita saling jaga gitu. Tapi penyikapan dari yang bersangkutan sendiri bagaimana? Kebetulan Mas Suryo orangnya cukup ramah ya. Dia kalau nggak salah di antara masjid dan blok dia, kemudian sesekali saya juga olahraga pagi gitu. Pernah saya temui dia di ruang tenis meja apa, saya lupa lah waktu itu. Saya pilu juga sebetulnya membayangkan itu, Mas, ke Kang Dadan. Pilu saya membayangkan ada tokoh sekaliber beliau akhirnya harus melewati fase kehidupan seperti itu. Tapi beliau melewati masa-masa hukuman itu dengan biasa aja ya, tidak sudah jatuh sakit atau kasus yang sama dengan Mas Suryo kebetulan ya, Mas, saya temui di Polda dan dia kebetulan nggak terbang-terbang. Jadi sama-sama meme Jokowi, sama-sama kalau nggak salah Mas Suryo itu stupa ya. Stupa. Kalau yang ini kalau nggak salah yang dari Medan ini yang saya temui di Polda, dia meme Jokowi tapi kayak semacam mau motong palanya gitu lah. Oke, terus apa yang terjadi? Itu ya napi gembel gitu. Napi gembel yang kadang-kadang harus kebetulan aja dia ustadz di sana aja deh. Di tempat kita ya. Jadi ya agak-agak lebih banyak yang teman-teman solider lah, bantu gitu. Kalau misalnya makanan segala macam. Kebetulan kalau nggak salah dia itu sesak napas apa ya. Saya sering kasih obat sesak gitu. Kebetulan saya agak-agak alergi juga dengan asapan. Jadi biasanya bawa obat yang anti alergi asap lah gitu. Saya kasih lah kalau kayak gitu. Jadi sampai ada sebutan napi gembel begitu ya? Napi gembel. Saya malah baru dengar tuh napi gembel. Jadi yang saya bayangkan napi gembel itu adalah sebutan untuk mereka-mereka yang seolah mendapatkan hukuman ekstra di dalam penjara gitu ya. Karena perbuatan dia yang keputusan hidupnya yang memilih untuk berseberangan dengan penguasa begitu. Iya. Biasanya napi itu ya kalau di Jakarta lebih terkenal dengan anak hilang ya. Iya. Apalagi itu Pak, anak hilang dia jauh ya. Mereka tidak ada keluarga, jadi mengharapkan sama sekali makan hidup hanya dari LP saja. Jatah dari LP saja. Mungkin dia ingin sesuatu sedap-sedapan yang lain itu hanya dari belas kasihan yang lain. Kalau napi-napi yang lain kan dia pasti akan ada jaminan dari keluarga lah ya. Pak Masudi, saya tuh sering mendengar istilah pembinaan terhadap warga binaan, pembinaan terhadap napi. Nah kalau kemudian kita bicara napi politik, sebetulnya apanya yang mau dibina Pak? Ya kita menjaga stabilitas sosial, stabilitas psikologinya saja, agar dia tidak menjadi karena rasa salah yang dia tidak mau terima. Rata-rata orang-orang mereka yang bergerak di bidang itu kan tidak pernah merasa bersalah. Dia merasa benar aja, meskipun sampai tingkat banding, sampai tingkat kasasi, sampai PK 2 kali pun dia tetap merasa tidak bersalah. Gitu. Nah, rasa tidak bersalahnya ini kalau mereka tidak ikhlas, ini beban nggak kepikiran kira-kira nih sebagai ahli psikologi Bapak? Ya, down lah. Pasti. Ini kita ada beberapa contoh kan. Nah, kita pihak lapas harus mampu menjaga stabilitas fisik dan stabilitas psikologinya agar dia tetap seimbang. Dia harus punya teman untuk berbicara. Kan semua stres ini akan bisa berkurang ketika dia harus banyak berbicara. Makanya saya kadang-kadang berpikir begini. Orang yang setengah gila, maaf ya, gangguan jiwa, di LP sembuh. Kok bisa? Iya, karena begitu dia setengah gila, dia ngomong apa aja ada yang dengerin. Kalau di luar kan nggak mau denger orang. Oh, dianggap orang gila, tapi di LP cerita apapun pasti didengar. Ibaratnya majalah paling butut pun di LP dibaca. Sehingga ketika orang-orang ini berada di dalam yang dari dunia nyata sekarang, dunia yang dialami sebelumnya. Sekarang kita berbicara negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk keadaannya. Tapi kan kenyataannya dia menjadi lebih buruk setelah berada di dalam. Nah ini petugas lapas harus mampu. Apa perlakuan terhadap napi yang residivis? Dia sudah pernah tersangkut pidana, masuk penjara, berulah lagi dan sepertinya bakal masuk penjara lagi. Ternyata betul demikian. Iya. Ya kita memang angka residivis di Indonesia ini kan kita bisa lihat di database-nya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sekarang napi residivis pasti ketahuan karena semua sudah terdeteksi sejak awal.
Kalau dulu kan itu menjadi black number ya. Sekarang sudah ketahuan. Napi-napi residivis ini memang termasuk napi yang sulit dibina. Termasuk dalam kategori napi yang bengal. Napi yang bengal. Di dalam LP itu bikin ulah terus. Memang ada yang orang seperti itu. Bengal itu. Nah, kepada mereka ya tentu kita semaksimal mungkin kita ikutkan dalam berbagai macam kegiatan yang syukur-syukur dia memberikan perubahan terhadap perilakunya dia. Apakah pekerjaan di pabrik atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang sehingga kesadarannya itu bisa muncul. Pak Masudi, sebetulnya yang saya ketahui ya, tolong saya dikoreksi, sebetulnya kan pembinaan itu tidak harus melulu di dalam penjara kan Pak ya? Iya. Tapi bisa dilakukan di luar penjara. Iya. Nah, bukankah terhadap napi-napi politik mereka masuk penjara lebih karena ininya berbeda dengan penguasa? Iya. Sepatutnya dibinanya di mana sebetulnya? Sebenarnya kalau di napi-napi yang politik kan jumlahnya tidak banyak. Nah, mereka mempunyai keterampilan berbagai macam keahlian. Itu biasanya kalau di lapas itu justru dimanfaatkan untuk membantu pegawai. Jadi napi-napi politik ini karena mereka punya kelebihan, punya kecerdasan, membantu pegawai. Membantu seperti apa? Misalkan dia kalau dia ahli komputer, tentu dia akan memberikan pelatihan kepada petugas-petugas tentang pemahaman komputer, memberikan kursus bahasa Inggris, memberikan banyak hal mereka. Terus ada beberapa kali keterampilan tertentu yang mereka bisa menjadi tutor bagi narapidana lain. Misalkan dia ahli apa, dia menjadi ke lapas itu ada pendampingan, dia menjadi ketua kelompok. Misalkan ada kelompok-kelompok belajar, mereka menjadi ketua kelas. Itu selalu kita manfaatkan hal seperti itu. Tidak mungkin orang seperti itu lalu kita pekerjakan untuk bersihkan selokan misalkan. Atau kerja di kebun. Mungkin dia kerja di kebun pun paling-paling dia akan jadi pengawas di situ. Kalau napi-napi yang berlatar belakang politik, bahkan pejabat negara misalnya, akankah dia hanya dikirim ke lapas tertentu dengan kriteria tertentu pula yang tidak bisa disamakan dengan napi-napi lain? Kalau di lapas itu di lapas tempat dia itu memang memungkinkan lapasnya ya, itu kemungkinan besar akan ditempatkan di situ. Tapi kalau memang belum memungkinkan, lebih baik mereka ditempatkan di lapas-lapas yang lebih banyak aktivitasnya, yang memang komunitasnya itu lebih kepada dominan, teman-temannya itu lebih sebaya lah gitu. Ya. Kalau dia nanti ditempatkan di lapas kecil, dia akan menjadi orang yang sendirian di situ. Lebih baik ditempatkan di lapas yang bisa kita berdayakan. Sedikit buat ini Mas Pak Masudi. Jadi saya nggak menyalahkan sih pemahaman klasik Pak Masudi tentang kejahatan dan pelanggaran hukum. Kalau menurut saya gini Mas, saya nggak bisa kebayang kalau misalnya ada orang-orang yang bisa masuk atau dinyatakan sebagai pelanggar hukum, tapi sebetulnya dia tidak melakukan kejahatan itu misalnya. Berapa banyak orang-orang, bahkan saya dengar sendiri Mas di dalam, itu banyak orang-orang yang katakanlah gini, tukang ojek ya, ambil orderan, kemudian paket gitu misalnya. Kemudian nggak taunya di ujung sana udah ada polisi yang siap nangkep dia. Kriminalisasi, dijebak begitu? Ya, yang dibawa apa? Sabu. Dia nggak tahu sabu itu apa. Terus tiba-tiba udah ada petugas di sebelah sana. Ya, terus apa yang ingin Kang Dadan katakan? Nah, maksud saya gini, apa iya orang-orang seperti itu harus dinyatakan Anda itu harus merasa bersalah. Jadi saya jadi gamang gitu. Ya, loh orang-orang jelas-jelas dijebak. Nah, Mas Reza kan tahu ya soal kasus Vina. Iya. Saya sampai hari ini kasus Cirebon kan? Kasus Vina Cirebon. Saya sampai hari ini nangis loh lihat orang gila loh. Andai orang-orang itu ya melakukan pun, kan kita bisa saya bisa ngelihat lah ini orang jahat atau bukan jahat. Nah, ini orang harus menjalani hukuman yang begitu panjang padahal di tempat kejadiannya sebetulnya secara fakta memang nggak ada. Jadi lagi saya mau bilang Pak, apa iya banyak kasus seperti kita itu. harus menganggap bahwa orang ini harus dianggap bersalah. Nah, lalu pertanyaannya balik ke pertanyaan Mas Reza soal bagaimana orang-orang yang memang bersalah secara politik kan itu sebetulnya nggak bisa diharapkan orang-orang itu merasa bersalah. Lawang yang diperjuangkan adalah karena begini loh, ada orang-orang yang bijak bilang bahwasanya berani mengatakan sesuatu yang benar ketika orang-orang diam itu malah bentuk kecerdasan dan kesadaran tertinggi loh.
Betul nggak, Mas? Iya, ya masuk akal. Walaupun juga saya bisa memahami, tanda petik rezim perlapasan itu melihat pokoknya putusan hakim sudah vonis bersalah gitu kan, Pak? Karena kita ini kan aparat negara, Pak, aparat pemerintah. Iya, ya. Jadi melaksanakan segala sesuatu kan formalnya seperti itu. Sedangkan tujuan pemasarakatan adalah itu kesadaran, membangun kesadaran atas perbuatan yang dilakukan, rasa bersalah, penyesalan akan perbuatan, keinginan memperbaiki diri, itu, dan tidak mengulangi lagi. Jadi semua orang yang sudah dimasukkan ke lapas, semua kepala lapas akan menganggap bahwa dia itu adalah orang yang sudah bersalah. Jadi kesimpulannya buat saya, pemahaman Pak Masudi atau para petugas itu ya, Mas, mendeskripsikan apa-apa yang warga binaan itu sebagai manusia yang harus masuk dalam tirani rejim cadong. Artinya kebenaran itu memang udah monolog. Oh, normatif memang. Normatif. Ya, memang normatif. Karena mereka adalah pejabat pemerintah. Iya, melaksanakan ketentuan pemerintah. Saya bisa memahami bahwa Kang Dadan mencoba masuk ke sisi kemanusiaannya seorang napi, sementara Pak Masudi dan teman-teman di otoritas pemasyarakatan melihat orang ini dengan kacamata putusan normatif, yaitu putusan pengadilan. Contoh seperti gini, sampai dia putusan pengadilan negeri bersalah, banding bersalah, kasasi bersalah, dimaksudkan. Tidak ada upaya hukum lagi, kecuali menjalankan PK. PK sampai 2 kali bersalah lagi. Apakah kita menganggap kalau dia nggak bersalah, kita kan nggak bisa mengeluarkan dia. Dia harus menjalani hukuman itu. Saya ingin mendapatkan jawaban lugas dari Pak Masudi. Ketika Bapak bekerja di lapas, kedatangan napi dengan latar belakang pekerjaan sebagai guru, itu menjadi sebuah catatan khusus tidak? Profesi dia sebagai guru? Oh iya. Oh iya, artinya dia akan disikapi secara khusus? Iya. Kalau dosen? Sama. Kalau peneliti? Sama. Kalau kepala daerah? Ya sama. Pastilah ya? Pasti. Kalau kepala negara apalagi? Karena gini loh, kita kan mengadakan penelitian. Latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang pendidikan agama, latar belakang keluarga itu kan menjadi pertimbangan. Jadi proses penjara adalah proses kuratif ya Mas ya, betul ya? Pengobatan. Purgatori ya gitu ya. Pemurnian. Kalau bahasa dari teman-teman lapas, rehabilitasi kan? Rehabilitasi. Ya. Nah, Mas, tadi kan rehabilitasi, reintegrasi. Rehabilitasi dan reintegrasi. Pak Masudi itu menyinggung soal ada orang gila bisa sembuh kan gitu ya, karena dia berinteraksi. Nah, ini yang saya alami sendiri di Polda waktu itu, Mas. Ada orang yang sudah jelas-jelas punya kartu kuning. Apa tuh kartu kuningnya? Surat keterangan kejiwaan apa ya? Keterangan jiwa gitu. Kurang sehat lah gitu. Kurang sehat, SKKJ kalau nggak salah. Nah, ini orang jadi ditangkap waktu itu kasus atensinya presiden soal pemberantasan premanisme yang di pelabuhan-pelabuhan itu, Mas. Nah, ini orang-orang gila sebetulnya. Orang gila yang lagi nongkrong di pelabuhan. Di anak-anak itu. Lagi main sama itu. Nah, namanya Reza, Mas, kalau nggak salah. Sama juga dengan saya. Namanya Reza. Gantengnya minta ampun. Ganteng. Sama juga dengan saya. Betul itu. Nah, dia sampai saya masuk dengan tatapan yang sangar gitu, tapi begitu tahu maksudnya sembuh dia kondisinya itu masih sampai dia ngomong dengan tembok, ngomong dengan ini. Maksud saya kok bisa-bisanya orang kayak gini bisa kita mau mengadili apa? Jangankan masuk penjara, menjalani proses hukum saja akhirnya kita pertanyakan. Makanya di lapas itu tidak ada catatan orang gila. Jadi ya, maksud saya kita kembali pada proses awal atau sebelum dia menjadi ini ya Mas terpidana misalnya, kan harusnya dia dinyatakan sehat dulu. Anda sehat nggak? Sehat walafiat nggak? Dan siap menjalani menjalani persidangan? Di lapas tidak ada register orang gila. Yang ada orang sakit. Karena orang gila tidak mungkin dijatuh pidana. Ya karena proses hukumnya sejak pertama pun 0 km sudah ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat. Gitu. Jadi jadi logikanya gini, orang gila tidak akan mungkin dijatuhi hukuman. Sehingga orang yang dimasukkan ke lapas dengan vonis hakim itu tidak ada yang gila, Pak. Dia dianggap sakit. Register gila nggak ada itu. Meskipun kenyataannya ada orang yang sehat
bisa menjadi sakit jiwa. Ya, ya. Tapi orang yang setengah-setengah sakit jiwa bisa sehat. Karena itu tadi saya bilang, di lapas itu kan banyak orang. Dia ngoceh kemana aja orang dengerin, lama-lama sembuh dia. Tapi ketika ada napi-napi khusus yang masuk ke dalam lapas, itu anggaran juga akan berbeda berarti, Pak? Oh, enggak juga. Enggak ada perbedaan. Sama aja. Petugas yang harus mensupervisi si napi ini punya kriteria khusus, kualifikasi khusus. Yang mana nih? Misalnya ada napi politik nih, kan sangat cerdas, sangat pintar dan seterusnya, atau pejabat negara masuk sel, maka harus diawasi. Kan itu dilakukan penelitian. Kan kalau Undang-Undang 22 sekarang tuh lebih ada lagi, ada asesor, ada wali pemasyarakatan, ada pembimbing pemasyarakatan. Nah, pada saat mereka masuk Mapenaling, itu teorinya ya, itu pasti dilakukan observasi mereka oleh petugas PK Bapas. Lalu ada asesor yang melakukan penelitian, pengamatan dia nanti bagaimana. Termasuk wali pemasyarakatan, itu seharusnya semenjak mereka masuk di lapas. Itu. Dan itu pekerjaan rutin biasa. Tidak ada spesial gitu. Bapak ketika menjadi kalapas menyambut napi tidak, Pak? Oh, sering nyambut napi. Penerima napi. Misalkan gini, masa Mapenaling, ketika mereka sudah kumpul, misalkan ada masuk minggu ini 10 orang, itu kan masa Mapenaling. Itu kalau di Cirebon saya buka. Saya resmikan. Masa Mapenaling itu. Kita ada ice breaking misalkan. Antar napi satu dengan yang napi lain saling pengenalan. Itu kalau itu basic awal itu tidak bagus, untuk perkembangan berikutnya tidak bagus. Tapi kalau basic awal, sentuhan awalnya itu bagus, pembinaan berikutnya itu bagus. Gitu. Dan masa admisi orientasi atau masa Mapenaling itu menjadi kunci. Nah, karena penghuni di lapas ini masuknya itu hampir tiap hari. Sekali masuk 30, sekali masuk 20. Kamarnya bagaimana? Padahal masa Mapenaling itu 2-3 minggu. Bagaimana menempatkan Mapenaling? Ini belum diapa-apain, sudah tambahan orang lagi. Ini belum diapa-apain, tambahan orang lagi. Jadi proses Mapenaling itu menjadi tidak efektif. Sebagai seorang akademisi, apa gagasan yang Bapak ingin sampaikan? Bagaimana pembinaan perlakuan negara terhadap napi-napi yang beraroma politik? Apa yang sepatutnya dilakukan? Sebenarnya harus ada ketentuan yang mengatur tentang pembinaan napi khusus. Napi khusus. Ya. Napi-napi aroma politik ini termasuk napi khusus. Disebut sebagai napi khusus. Napi khusus, kalau yang ada kan napi khusus yang karena bengal. Tapi ini napi khusus yang karena memang status sosial, status pendidikan, status latar belakang keagamaan dan sebagainya itu mempunyai nilai plus. Nah, kriteria napi khusus itu ditentukan oleh siapa sebaiknya? Sebaiknya oleh pihak lapas sendiri. Oleh lapas sendiri, masing-masing lapas. Tapi kriterianya itu harus dari pusat. Dari pusat, dari pusat. Lantas, apa yang harus dilakukan terhadap napi yang masuk kategori khusus itu? Nah, entar dulu ya. Kalau sekarang napi khusus yang sekarang di lapas sekarang ya, untuk saat ini, itu teroris, napi narkoba, napi-napi yang extraordinary lah. Tipikor. Tipikor, itu kan napi-napi khusus ya perlakuannya. Sehingga PP 99 kemarin mengatur mengenai itu. Tapi padahal napi khusus itu ya napi-napi yang mempunyai kelebihan. Itu harus ada perlakuan. Orang bilang orang bilang misalkan kasta. Apa sih yang di dunia ini nggak ada kasta? Perhubungan aja ada kasta. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP. Tapi kalau di lapas kan tidak ada kasta. Atau napi-napi politik semacam ini sebaiknya ditempatkan di lapas tersendiri? Lebih bagus seperti itu. Saya lebih setuju ketika Belanda dulu menetapkan Sukamiskin itu sebagai lapas intelektual. Sukamiskin dalam sejarah pernah dijadikan sebagai lapas khusus kaum intelektual. Iya. Mulai Bung Karno ada di sana, mulai siapa-siapa tokoh-tokoh politik rata-rata di sana. Itu lebih baik seperti itu gitu loh. Nah, sekarang kan berubah menjadi lapas tipikor. Apakah tipikor ini sebagai lapas perbuatannya tipikor, tapi orang yang masuk kan kaum intelektual, cerdas. Iya, mereka ada profesor, ada pejabat-pejabat tinggi, itu. Ya, memang napi-napi seperti itu memang harus tersendiri supaya tidak rusak. Siapa tidak rusak? Iya, tidak rusak kemampuan intelektualnya, tidak rusak kecerdasannya, kan bisa rusak kalau dia berada di dalam lingkungan yang menurut dia itu tidak sehat. Talentanya juga bisa tersalur, Pak ya? Iya, betul. Itu. Jadi saya lebih cenderung ya. Sekarang kan di Undang-Undang Pemasyarakatan ini kan ada 3 fungsional yang harus ada. Tapi saya tidak tahu nih sejauh mana perkembangannya. Itu berbeda dengan Undang-Undang 12 ya.
Di situ ada asesor. Untuk penempatan saja orang harus di risiko asesmen risiko dia diteliti. Untuk penempatan orang itu harus ada asesmen risiko. Ya. Di sini ada wali. Wali itu kan melakukan pendampingan dari awal sampai akhir. Kalau pola wali yang sebenarnya saya pernah rancang dulu waktu itu di Undang-Undang 12 itu wali itu diatur di PP. Oke. Tapi kalau di undang-undang ini justru di undang-undang ini harus lebih bagus sebenarnya. Kang Dadan terakhir. Ya. Ketika napi politik mengakhiri masa hukumannya di Salemba yang pernah Kang Dadan lihat, syukuran atau dalam kondisi yang drop betul atau biasa-biasa saja? Lagi-lagi saya harus bilang ada dua perbedaan tadi ya. Dia itu siapa? Posisi politiknya ada di mana? Pro penguasa kah atau lawan dari penguasa? Nah kalau yang pro, apapun bisa dilakukan gitu. Tapi kalau yang berbeda jauh, bahkan mungkin sangat kritis, tentu akan jauh juga perbedaannya. Yang satu mengakhiri masa hukuman dengan sehat sejahtera, ya. Yang satu lagi mengakhiri masa hukuman dengan sengsara, begitu? Dibilang sengsara enggak ya, tapi yang jelas anniversary-nya berbeda. Kan Mas Adi bilang perayaan dan segala macam, jadi ya biasanya ada sesuatu, syukuran mungkin lebih kata tepatnya kalau orang-orang ini akan mengakhiri masa ajar dikasihnya gitu ya. Tapi kalau yang biasa ya tentu ya udah dilepas biasa aja. Dilepas begitu saja gitu. Oke. Pak Masudi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, dan Kang Dadan, Ketua Koperasi Grabbers, mantan Kalapas, mantan napi. Terima kasih sudah hadir di ruang diskusi Madilog. Terima kasih.